Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anjani dan ini dia videoku. Di video kali ini kita akan bahas soal persiapan tes TBS LPDP tahap kedua 2026. Di video kali ini adalah video bahas soal TBS LPDP part 1 persiapan tes tahap 2 2026. Di video kali ini kita akan bahas 3 soal aljabar, soal hitung cepat, lengkap dengan trik cepat menjawabnya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Hai, aku Anjani. Ini adalah video bahas soal persiapan tes TBS LPDP untuk tahap kedua di 2026 ini. Di video kali ini, kita akan bahas penalaran kuantitatif yang terdiri dari 3 soal hitung cepat masuk ke dalam kategori soal aljabar. Video kali ini kita akan bahas langsung menggunakan trik cepat penghitungan. Dan ini adalah video bahas soal TBS LPDP untuk persiapan tahap kedua, part ke-1. Langsung saja. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan bahas ada 3 soal tipe aljabar yang muncul di tes TBS LPDP, terutama ini referensinya kita ambil yang muncul di tes tahap 1 2026 kemarin. Langsung saja untuk soal nomor 1 di sini kita pakai trik hitung cepat ya teman-teman. 81/4 dikurangi negatif 23/4 dikurangi 0,28 dibagi 0,4. Nah teman-teman yang menonton video ini disarankan sudah menonton video hitung dasar supaya teman-teman punya dasar dalam berhitung cepatnya. Jadi tidak bingung kok ini dari mana, kok bisa gini gitu. Jadi teman-teman silahkan tonton dulu video pembahasan, ada yang per subbab ya, yang di video sebelumnya itu banyak sekali aku kasih konsep dasar dan juga trik cepatnya dari mana, sehingga soal-soal yang akan aku bahas di video-video ini sekarang ya, mulai dari part 1 ini ke video-video part selanjutnya itu langsung kita menggunakan trik cepatnya aja gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung jawab soal nomor 1 ini. Nah teman-teman, kalau soal hitung cepat yang pertama kita lihat adalah pilihan jawabannya. Oh, karena pilihan jawabannya ini dalam bentuk desimal, maka kita akan rubah semua bentuk ini ke dalam desimal. Nah, caranya gimana nih? Teman-teman, kita pisah-pisahin dulu. Triknya adalah kita pisahin. Pertama, kita satu persatu nih. Ini kita rubah. 81/4. Kalau dirubah ke dalam desimal, berarti berapa? 8 ditambah 1/4. 1/4 itu kan sama aja dengan 0,25. Jadi sama aja dengan 8 tambah 0,25. Jadi berapa? 8,25. Nih, 1 udah nih. Terus sekarang di sini ada negatif 23/4, tapi di depannya itu minus. Ini minus ketemu negatif jadi plus, teman-teman. Tuh ya, minus kali minus jadi plus. Jadi gimana? Yang tadinya min negatif 23/4 jadi 23/4. Sama halnya kita buat jadi desimal. Jadi gimana? 2 tambah 3/4. 3/4 itu sama aja dengan 0,75. Jadi 2 tambah 0,75 sama aja dengan 2,75. Nah ini aku tulis-tulis gini tuh ngejelasin ya teman-teman. Jadi kalau di penghitungan teman-teman langsung aja dari 81/4 ini langsung dapat 8,25 gitu ya. Nah ini udah dapat 2,75. Sekarang yang ada di kurung ini. Nah caranya teman-teman, di sini kan pembagian, ini posisinya adalah desimal teman-teman. 0,28 dibagi 0,4. Caranya adalah abaikan dulu yang ada di belakang koma. Kita bagi angkanya dulu, 28 dibagi 4. Dapat berapa? 7. Terus kita lihat teman-teman, di belakang koma di depan ada berapa? Ada 2. Terus di belakang koma yang 0,4 ada 1. 2 kurang 1 adalah 1. Berarti harus ada 1 di belakang koma. Jadi 0,7 gitu ya teman-teman. Nah jadi bentuk ini bisa kita rubah jadi gimana? Nah bentuk ini bisa kita rubah jadi 8,25 ditambah 2,75 dikurang berapa? 0,7 gitu ya. Nah berarti tinggal kita tambahin nih. 8 tambah 2 itu dapat 10 ya. Ini kan jadi 10, koma berapa nih? Yang di dalam komanya 25 ditambah 75. Ini kan jadi 100 ya.
Nih, ini kan jadi 100 gitu ya. Nah, karena 2 di belakang koma, satunya ke depan. Jadi berapa? 11. Nih, teman-teman. Jadi ini jadi 11 dikurangi 0,7. Caranya sama aja kayak gini. 11 itu tambahin 0 gitu ya. Nih, terus 7 ini buat jadi 70. Nih. Berarti 100 ini kita kurangi 70 dapat berapa? 30. Berarti karena udah dapat ke sini 1, ini kan sisa 10 gitu ya. Jadi 10,30 atau 10,3. Kayak gitu ya, kalau teman-teman yang masih bingung di desimalnya. Tapi yang jelas ini tinggal kita kurangi aja ya, teman-teman. 11 kurangi 0,7 dapatlah 10,3 gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C untuk nomor 1. Untuk teman-teman yang mau screenshot, boleh banget ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelum kita lanjut ke video pembahasan selanjutnya, di sini aku mau infoin dulu ya buat teman-teman nih yang sudah DM tanya-tanya tentang bimbel TBS. Nah, mau lebih siap menghadapi TBS LPDP? Buat kamu yang sedang mempersiapkan seleksi LPDP, sekarang tersedia bimbel TBS LPDP untuk persiapan tes tahun 2026 tahap 2 ini. Nah, untuk bimbelnya sendiri tersedia beberapa pilihan paket bimbel disesuaikan dengan kebutuhan belajar teman-teman. Bimbel ini sendiri terdiri dari 3 paket, ada Basic A, Basic B, dan juga kelas intensif. Nah, apa sih perbedaan kelas Basic A, Basic B, dan kelas intensif? Untuk Basic A, ini kuotanya nanti maksimal 30 peserta, terdiri dari 4 pertemuan. Pertemuan pertama mulai dari pengenalan TBS dan tipe soal, ada untuk pembahasan verbal, kuantitatif, dan juga pemecahan masalah. Untuk teman-teman yang memang baru pertama kali dan juga bukan dari eksak ya, ikut TBS LPDP ini, terus masih bingung konsep materi TBS LPDP, terutama yang kuantitatifnya, teman-teman bisa ambil yang Basic A ini ya, teman-teman. Terus, untuk yang Basic B, ini bisa teman-teman yang masih kebingungan konsep. Terus teman-teman pernah ikut juga tes TBS ini, jadi tidak perlu nanti ada penjelasan tentang struktur soal. Artinya di Basic B ini teman-teman sudah tahu tipe soal LPDP itu di TBS-nya itu seperti apa. Terus di kelas Basic B ini nanti kuotanya itu maksimal 20 peserta, terdiri dari 4 pertemuan, ada 1 kali verbal, 2 kali kuantitatif, dan 1 kali pemecahan masalah. Dan nanti untuk teman-teman yang masuk di Basic B ini, sekali lagi ya aku ingatkan, takutnya nanti teman-teman bingung nih, kok di Basic A dan Basic B ini masih mempelajari konsep, karena balik lagi, karena di sini juga aku sediakannya basic. Artinya teman-teman yang masih bingung nih, kalau baca soal, terus bingung mulai dari mana ngerjainnya, konsep apa yang digunakan, strategi mengerjakannya, trik cepatnya, itu silahkan boleh ke Basic A dan Basic B. Tapi kalau teman-teman yang mau menaikkan skor, sudah sering latihan, tapi skornya masih belum mencapai passing grade, silahkan masuk ke kelas intensif. Untuk kelas intensif ini kuotanya maksimal 15 peserta. Pertemuannya ada 8 pertemuan, nanti akan dapat 2 kali verbal, 4 kali kuantitatif, 1 kali pemecahan masalah, dan ada 1 kali pembahasan tentang tryout. Dan untuk fasilitasnya sendiri, untuk yang basic, ini nanti dapat masing-masing dapat modul, terus rekaman Zoom selama kelas, dan nanti untuk WhatsApp-nya itu khusus admin ya, teman-teman. Bedanya dengan kelas intensif, nanti teman-teman selain dapat modul, terus dapat bank soal juga, ada soal dan pembahasan, terus ada rekaman Zoom kelas juga, dan nanti akan ada grup WhatsApp diskusi. Teman-teman bisa tanya-tanya, kalau lagi bingung nih ngerjain soal, masih bingung apakah sudah sesuai dan lain sebagainya, itu bisa diskusi lewat grup diskusi ini di kelas intensif. Untuk cara daftarnya gimana? Untuk cara daftarnya, teman-teman isi formulir pendaftaran. Ini untuk linknya ya, bisa pakai barcode, atau juga kalau kesusahan pakai barcode ini, bisa menggunakan link pendaftaran ini. Terus nanti kalau misalkan sudah mengisi link atau form pendaftaran ini, nanti akan dihubungi oleh admin jika teman-teman masuk ke kuota. Jadi bisa saja sewaktu-waktu full ya kelasnya, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah dihubungi oleh admin, dapat kelasnya, nanti lakukan pembayaran, transfer, bisa lewat bank atau juga e-wallet, dan nanti konfirmasi pembayaran, kirim bukti transfernya, nanti ada link WhatsApp admin yang akan dicantumkan pada saat pendaftaran. Kalau sudah, nanti akan teman-teman otomatis langsung masuk ke grup diskusi kalau yang kelas intensif. Tapi kalau yang kelas basic, nanti akan langsung dihubungi oleh admin ya. Nah, dari ketiga paket itu, teman-teman, tentunya tidak berbarengan. Untuk periode 1, itu pendaftarannya dibuka sampai tanggal 20 Agustus 2026. Dan untuk bimbelnya dimulai dari 21 Agustus dan berakhir nanti di 30 Agustus 2026. Artinya di bulan Agustus ini baru aku buka untuk periode 1. Dan silahkan teman-teman, kuotanya terbatas. Ini khusus baru untuk Basic A dan Basic B. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut kelas intensif, boleh menunggu dulu, bersabar, atau mau isi dulu link pendaftaran yang tadi. Keep kuotanya juga boleh ya teman-teman.
Nah, ini link pendaftarannya sama kayak yang tadi, terus scan-nya juga di sini. Dan untuk basic A ini maksimal 30 orang dan basic B 20 orang. Jadi kalau sudah full, nanti teman-teman paling ikut di periode selanjutnya. Jadi karena pesertanya terbatas, jadi pendaftaran akan ditutup jika kuota sudah penuh. Kalau belum sempat bergabung di periode ini, jangan khawatir, teman-teman tetap bisa mengikuti bimbel pada periode berikutnya. Jangan tunggu sampai kuota penuh ya teman-teman. Amankan tempatmu sekarang dan mulai persiapkan TBS LPDP dengan lebih terarah. Info paket dan pendaftaran langsung teman-teman klik link ini atau bisa scan barcode. Soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 bentuknya adalah masih hitung cepat, tapi di sini ada akar ya teman-teman. Akar dari 0,8 dikuadratkan tambah 36 per 10 kuadrat dibagi akar 0,04. Nah, untuk memudahkan, triknya adalah kita pisah dulu, teman-teman. Jadi kan ini bentuknya pecahan ya. Berarti di sini ada pembilang dan juga ada penyebut. Di sini adalah penyebut. Nah, sekarang, teman-teman, kita hitung masing-masing dulu nih. Ada pembilang. Berapa aja? 0,8 dikuadratkan. Ini kan sama aja dengan 0,8 dikali 0,8. Berarti kita tinggal kalikan 8 kali 8 kan 64. Terus kita lihat. Untuk di depan 1 di belakang koma, yang di belakangnya juga 1. 1 tambah 1 berarti harus ada 2 di belakang koma. Berarti gimana? Jadi 0,64. Gitu ya. Nih, kita baru nemu 0,8 dikuadratkan adalah 0,64. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah paham ya, langsung aja tinggal 0,64 gitu ya ngisinya. Terus tinggal ditambah nih, 36 dibagi 10 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 36 per 100. Kita buat jadi desimal. 36 dibagi 100 jadi 0,36. Sekarang yang pembilang bisa kita hitung. 0,8 dikuadratkan yaitu 0,64. Ditambah 36 per 10 kuadrat adalah 0,36. 0,64 ditambah 0,36 jadilah 1. Akar 1 berapa? 1. Jadi pembilang ini hasilnya adalah 1. Sekarang kita nyari yang penyebutnya. Nih, untuk penyebut kita cari akar 0,04. Nah, akar dari 0,04 itu kan adalah 0,2 gitu ya. Atau kalau dirubah 0,2 itu kan jadi 2 per 10 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa rubah bentuknya jadi apa? 1 dibagi 2 per 10. Atau 1 dibagi 2 per 10. Atau 1 kali balik 10 per 2. Berapa? 10 dibagi 2 itu dapat 5. Jadi jawabannya nomor 2 adalah yang B ya. Nih teman-teman. Kalau teman-teman sudah paham, ini nggak perlu banyak coretan ya. Bisa langsung aja. Dapat 1 bagi 0,2 dapat hasilnya 5. Nah, coretan-coretan ini aku gunakan supaya teman-teman tidak bingung itu dari mana gitu ya, teman-teman. Oke. Itu dia untuk soal dan jawaban nomor 2. Untuk teman-teman yang mau screenshot, boleh banget. Kita lanjut ke soal berikutnya. Teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau infoin dulu ke teman-teman yang lagi persiapan mau latihan-latihan soal. Aku ada banyak nih referensi. Mulai dari masing-masing subbab ya, ada kemampuan verbal, khusus verbal, terus ada khusus kemampuan kuantitatif. Ini sudah lengkap ya, soal lengkap dengan jawaban, juga pembahasan disertai dengan trik cepat menjawabnya. Ini bisa per subbab, ada verbal, kuantitatif, dan kalau yang mau lengkap dengan pemecahan masalah, itu bisa ambil yang tryout. Untuk tryout sendiri ada 4 series. Ada seri 1, series 2, itu diambil referensinya dari soal yang muncul di tahap 1 dan 2 di 2025. Dan untuk yang diambil dari referensi tahun 2026 tahap 1 kemarin, aku buat ada di series 3 dan series 4. Untuk series 3-nya sudah bisa teman-teman CO, dan untuk series 4 ini, rencananya aku akan sediakan linknya setelah nanti pengumuman administrasi. Karena untuk series 4 ini, takutnya teman-teman makin bingung ya, karena memang agak sensitif nih soalnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa fokus karena memang sudah tahu seleksi administrasinya lolos, tinggal mengerjakan soal-soal ya yang terutama HOTS ini gitu. Oke teman-teman, untuk yang pengen cepet itu bisa ada di member, dan yang di member nanti khusus bisa langsung akses yang series 4 ini. Dan juga untuk teman-teman yang bingung mulai dari mana, terus sudah lama juga tidak belajar, aku sarankan teman-teman mulai dari rangkuman materi, terutama yang kekurangan di kuantitatif ya, masih bingung kuantitatif, jarang banget belajar materi-materi kuantitatif, bisa mulai dari rangkuman ini.
Dan untuk teman-teman yang belum CO sama sekali, bisa menggunakan ini ya, promo bundling lebih hemat. Itu ada materi plus 2 ebook latihan soal khusus kuantitatif, atau mau 2 ebook sekaligus yang sudah siap nih untuk try out di seri 1 dan series 2 ini ada di promo bundling. Kalau untuk series 3 itu beda lagi ya teman-teman, dan untuk soal-soalnya itu diambil dari yang kemarin LPDP tahap 1 muncul referensinya. Dan aku sarankan untuk teman-teman belajarnya itu sistematis ya, kalau sudah paham materi, baru teman-teman ke soal-soal yang hot. Dan aku juga rekomendasiin untuk yang check out seri 1 dan series 2 ini, teman-teman bisa gunakan jadi pre-test dan post-testnya untuk mengukur sejauh mana kesiapan teman-teman untuk ikut real testnya nanti untuk TBS, supaya teman-teman tidak shock ngelihat tipe-tipe soal TBS-nya nanti. Dan semua ini linknya bisa teman-teman cek ada di deskripsi. Oke, kita lanjut lagi bahas soal terakhir ya. Lanjut ke soal terakhir di video, bahas soal kuantitatif aljabar 3 soal ini masih hitung cepat ya. Soal nomor 3, di sini ada setengah dipangkatkan minus 4, ditambah 27 2/3, kurangi 3 pangkat 2, kali setengah per 2 pangkat minus 2. Nah, sama halnya dengan soal 1 dan 2 tadi, jadi soal-soal yang aku berikan ini, teman-teman, jadi salah satu bekal buat teman-teman bisa mengerjakan soal real test, karena di real testnya itu lebih sulit lagi, tapi pondasinya berawal dari sini teman-teman. Kalau teman-teman bisa mengerjakan tadi nomor 1, 2, dan 3 dengan benar, maka nanti pas di real test itu nggak jauh beda teman-teman, hanya di angka-angkanya aja biasanya yang berbeda. Nah, langsung saja teman-teman, untuk menjawab soal nomor 3 ini, kita sama bagi antara pembilang dan penyebut pengerjaannya biar tidak pusing. Nah, pembilang dulu nih. Yang pertama kan ada setengah, kita pangkatkan dengan min 4. Ini kalau kita menggunakan konsep eksponen, berarti kan jadi 1/2 pangkat min 4. Nah, supaya minnya hilang berdasarkan sifat eksponen, maka kita buat jadi 2 pangkat 4. Jadi tulisnya di atas. Nah, untuk penjelasan-penjelasan ini, teman-teman bisa cek video-video sebelumnya. Jadi video-video yang lebih awal, supaya tidak bingung ini dari mana. Jadi di soal ini kita langsung pakai soal cepat gitu ya, trik-trik cepat. Oke, 2 pangkat 4 berarti berapa? Dapat 16. Nih, kita baru dapat 1 di sini, yaitu hasilnya 16. Ditambah, sekarang 27 dipangkatkan 2/3. Nah, ini pakai kurung supaya lebih mudah. Kenapa? Karena 27 ini kita akan rubah jadi 3 pangkat 3 gitu ya. 2/3. Nah, sekarang ini ada 3 dibagi 3 nih. Sisa pangkat 2-nya aja. Jadi 27 pangkat 2/3 sama aja dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Nih, dapat 9. Dikurangi 3 pangkat 2 juga 9. Kali setengah. Jadi pembilangnya bisa kita hitung 16 tambah 9 kurang 9 dikalikan setengah gitu ya. Nih. Baru dibagi yang bawahnya sekarang untuk yang penyebut. Yang penyebut gimana? 2 dipangkatkan minus 2. Berdasarkan sifat eksponen, kita bisa rubah jadi 1/2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? Jadi 1/4. Berarti dibagi 1/4. Nah, tinggal ini kita operasikan 16 tambah 9 kurang 9. Ini 9 kurang 9, 0. Sisa 16 kali setengah atau 16 bagi 2 gitu ya. Dapat 8. 8 dibagi 1/4. Berapa? 8 dibagi 1/4 sama aja dengan 8 dikali 4/1. Berapa hasilnya? 32. Wah, jawabannya yang mana? Iya, nomor 3 jawabannya adalah yang C. Itu dia teman-teman untuk pembahasan soal dan jawaban beserta trik cepatnya di pembahasan 3 soal aljabar di video kali ini. Nah, sebelum aku tutup, aku mau infoin lagi buat teman-teman yang lagi persiapan, sudah memahami konsep dasar, mau coba latihan soal-soal seperti tadi, bahkan yang lebih hot, mendekati soal real test, itu bisa menggunakan e-book ya, berupa PDF, ada per submateri, ada mulai dari kemampuan verbal, kuantitatif, dan yang lengkap dengan pemecahan masalah ada berupa tryout. Untuk tryout ini ada seri 1, seri 2 yang diambil referensi dari soal yang muncul dari tahun 2025, baik tahap 1 maupun tahap 2. Dan kalau untuk yang tahap
1 2026 kemarin referensinya ada di tryout series 3 dan juga series 4. Untuk series 4 ini aku akan cantumkan linknya setelah ada pengumuman administrasi supaya teman-teman bisa lebih fokus lagi. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau banget cepat belajar, ini soalnya udah hot banget, maka teman-teman bisa DM aja atau teman-teman bisa ke member ya yang berlangganan. Di sana itu sudah ada linknya dan juga termasuk soal-soalnya yang mendekati soal real test itu aku bahas juga di yang ikut member gitu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang bingung mulai dari mana mau belajar dari konsep materi, itu lebih baik aku sarankan mulai dari rangkuman materi kuantitatif ini. Kalau teman-teman yang mau lebih hemat, untuk yang belajar khusus kuantitatif bisa ambil promo bundling. Untuk yang materi ini isinya sama ya, yang rangkuman materi ini plus 2 ebook latihan soal yang kuantitatif ini. Jadi teman-teman yang mau belajar mulai dari materi dan latihan soal kuantitatif bisa dari sini yang promo bundling. Terus untuk teman-teman yang sudah siap juga ke soal-soal bentuk real test bisa menggunakan 2 ebook tryout ya. Baik seri 1 maupun series 2 ini ada di promo bundling. Kalau untuk yang series 3 nanti berpisah ya teman-teman, beda lagi. Oke teman-teman, itu dia untuk di video kali ini infonya. Semua link checkoutnya ada di deskripsi tentunya. Dan terima kasih udah menonton di video kali ini. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan juga semoga referensi-referensi belajar ini bisa membantu teman-teman supaya mendapatkan nilai di atas passing grade di kriteria yang teman-teman ambil ya teman-teman. Oke, dan itu dia di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe supaya tidak ketinggalan info update video seputar persiapan TBS lainnya. Thank you udah nonton dan dadah.